Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube, apa kabarnya? Balik lagi bersama saya Jeffrian ALT. Oke, di video kali ini saya akan membagikan satu buah tutorial terbaru, yaitu kita akan memperbaiki televisi LED Toshiba 40 inch. Mungkin beberapa hari yang lalu telah saya upload video televisi Panasonic 40 inch juga. Nah, hubungannya dengan video kali ini yaitu kerusakannya itu sama, yaitu lampu latar hidup namun gambarnya tidak keluar. Nah, adapun tutorial ini itu dalam penyelesaian ataupun memperbaikinya itu berbeda dengan video yang sebelumnya. Jadi kan penyebab televisi nggak keluar gambar, hanya LED menyala, itu banyak penyebabnya. Salah satunya mungkin saya pernah juga ngupload dari primernya. Namun di sini ketika kita coba hidup matikan dari remote ataupun mainboard, dia bisa hidup dan mati. Ya, alias lampunya bisa respon gitu ya, lampu indikatornya itu. Nah, namun di televisi ini kan respon semua, tapi tetap nggak ada gambarnya. Nah, ini bisa dua kemungkinan, bisa dari panel, bisa juga dari timing control. Nah, kalau video sebelumnya itu kan kerusakannya ada di panel yang short, ya. Dihidupkan beberapa detik dia langsung ngeblank. Nah, kalau video yang satu ini, televisi yang satu ini, dia dari awal sudah ngeblank alias tidak keluar gambarnya sama sekali, ya, sedikit berbeda. Oleh karena itulah saya coba untuk upload video yang ini untuk mungkin ya sebagai referensi bagi teman-teman yang lain. Jika suatu saat menjumpai kendala yang sama seperti ini, oh berarti ini rusak, atau yang lainnya itu. Oke teman-teman, langsung saja saya buka televisinya. Mari kita perbaiki bersama-sama. Jangan lupa like dan subscribe. Lanjut. Oke teman-teman, setelah kita buka tadi covernya, ini adalah penampakan dari jeroannya. Ini mainboardnya, motherboard, dan ini adalah PCB timing control. Sebenarnya nggak hanya timing saja di sini kan, ada beberapa circuit lainnya, ada DC-DC. Kalau kita lihat dari jalur-jalurnya mirip dengan panel yang sebelumnya, namun tata letak atau sistem scanningnya itu berbeda sedikit ya. Tapi intinya sama, itu menghasilkan gambar gitu aja ya. Jadi televisi ini tadi posisi keadaan ngeblank, namun ngeblanknya dari awal. Nah di sini kan ada beberapa IC, ada yang di tengah adalah IC MCU atau scaler, yang sebelah kanan yaitu adalah IC DC-DC step up ataupun step down, dan sebelah kiri adalah, yang paling pinggir kiri adalah IC level shifter. Jadi agak sedikit berjauhan ya, berbeda dengan panel yang sebelumnya yang kita perbaiki itu. Ini agak jauh gitu. Oke teman-teman, langkah awal yang harus kita lakukan tentunya kita harus mengukur dulu tegangan ya. Tegangan tentunya di timing seperti ini. Inputnya 12 volt, ini adalah fuse, oke, normal. Lalu kita lihat 12 in. Nah mulai dari sini dia nggak keluar 12 in dari out IC. Jadi IC-nya itu 12 volt masuk ke IC, kemudian out lagi, kemudian masuk lagi gitu. Tadi 3,3 nggak ada, ini APDD 15 juga nggak ada.
Jadi fix ini yang ada hanya in ke IC ya. Sementara in ke burst up-nya nggak ada. Nah ini in 12 burst up, 12 volt nggak ada, 15 volt nggak ada, 8,5 HPDD semuanya nggak ada. Dan kita coba cek PGH di IC level shifter yang ada di sebelah kiri ini. Ini adalah input PGH. Maaf sedikit tersembunyi ya karena ada probo hitam tadi yang ke ground. Nggak ada ya, tegangannya nggak ada. Iya. Coba kita matikan. Kemudian langkah 1, oke kita udah tahu ini out dari DC nya nggak keluar sama sekali, hanya in. Langkah kedua kita cari yang short. Nah kita kali skala, kita cari yang short tentunya di out dan in burst up, yaitu lampu lagi maaf, lampu merah ke ground dan hitam ke target. Seperti video-video yang sebelumnya saya pernah juga ya mengupload kerusakan yang sama namun panelnya berbeda, tidak seperti ini. Oke, ini saya kategorikan tidak short. Kemudian nah ini panelnya agak short. Kalau tadi tidak short, ini tidak short. Nah ini short. Nah resistansinya itu hampir mendekati 5 ohm. Nah ini yang lebih parah lagi, 1 ohm. Ini agak lebih sedikit, tuh lebih sedikit ya, alias sekitar 5 ohm ya. Nah yang tadi ada poin yang 8,5, tadi 8,5 itu nge-short betul ya, ada yang short. Itu 8,5 itu ada yang sebagian lari ke chop dan ada juga sebagian yang lari ke raw drivernya. Nah ini seperti ini ya, tuh. Oke, langkah ketiga. Sebenarnya ada beberapa cara untuk mengetahui jalur yang short ini. Bisa menggunakan seperti ini, saya menggunakan baterai dan kit step down ya. Ini yang lebih aman, lebih praktis karena daya ampernya tidak terlalu besar ya. Saya menggunakan LiPo 2200 mAh 3S ataupun 11, nah kita akan coba mencari jalur yang short ya. Biasanya kan kalau sebelum itu kan kita cari kapasitor lah, biasanya yang sangat sering sekali nge-short gitu. Ini yang cara satu seperti ini. Cara yang kedua agak ribet, yaitu kita harus memotong jalurnya. Jalurnya kita potong-potong dulu sampai di mana sumber shortnya. Nah itu cara kedua cukup lama dan memakan waktu. Namun kali ini kita cari yang cepat aja lah ya, menggunakan LiPo dan step down. Nah perlu dipahami dan mengerti, dalam mencari jalur ini kita harus tahu jalur yang seharusnya disuplai gitu kan, nggak boleh lebih. Contoh jalur 15 kita nggak boleh target ditaruh di 18 atau 20. Nah ini saya turunkan ya, HPDD yang 15 saya turunkan menjadi 6. Nah, kita lihat ampernya langsung 3 ampere naik, itu menandakan ada yang short di situ. Yang tegangannya ngedrop. Nah ini kalau kita raba-raba akan terasa hangat atas panas ya, nggak terlalu panas ya, tapi kita bisa merasakan hangatnya itu. Nah seperti ini ya, di jalur 8,5 HPDD. Coba kita turunkan dulu ya, kita lihat ampernya naik nggak di situ. Oke, langsung ampernya langsung naik 3 dan tegangan 1,3 di situ. 1,3 volt. Dan sirkuit ini tidak mengakibatkan tangan Anda gosong, tidak, nggak sampai
gosong, nggak sampai mutung ya, tapi hanya panas saja. Nah di sini di jalur APDD ini ada 4 buah kapasitor, yang mana di salah satu dari kapasitor ini ada yang panas. Oke, ada yang panas di antara 4 itu. Oke, saya lepas dulu ya. Mungkin Anda pingin alat MBR ya, modul buck regulator, banyak ya di entah di Tokopedia atau Shopee, di situ banyak juga yang menjual mungkin dengan ampere yang tinggi. Jadi ketika dicolokkan ke target langsung dia. Tapi kalau saya pilih yang santuy, yang tidak terlalu ganas ya, biasa-biasa saja lah ya. Penting bisa membantu dalam kita bekerja. Ya, itu kan ya hak Anda gitu kan, mau yang ganas ataupun yang santuy ya terserah lah ya. Yang penting bisa diandalkan untuk kita bekerja. Oke teman-teman, ini sudah kita lepas. Saya lepas 1 buah kapasitor. Nah nilainya ini saya ukur ya. Taunya itu ya kalau kita harus melepas yang satunya itu, kemudian kita ukur dengan kapasitas meternya. Tapi insya Allah nggak jauh dari di bawah 100 nano gitu, di bawah 100 nano biasanya. Nah, oke, kita ukur kapasitor tadi yang panas. Nah itu kan, itu kapasitornya short circuit. Nah inilah yang mengakibatkan DC itu tidak bekerja karena ada beban derita ya, memikul beban derita dari 1 buah kapasitor ini. Coba kita ukur apakah masih nilainya 1 ohm. Oke, sudah jauh teman-teman, tidak ngesot lagi seperti tadi. Insya Allah ini aman, tegangan insya Allah sudah akan keluar semua kalau seperti ini. Tinggal kita lagi, mungkin kita nanti kita bisa ganti kapasitor dengan menyamakan kapasitor yang di sampingnya itu. Jadi orang diganggu ya ropopo. No. Kayak orang Jawa sayanya. Oke. Saya kira kita langsung hidupkan ya teman-teman. Kita lihat hasilnya. Oke, udah hidup teman-teman. Noise ada keluar. Gambarnya tampil, hati pun senang. Cukup mudah ya teman-teman semua. Alhamdulillah kali ini saya kedapatan kerjaan yang mudah. Tapi terkadang juga saya mendapatkan pekerjaan yang sangat rumit sekali. Itu ketika chopnya yang short. Oke teman-teman, setelah kita rapikan seperti kita membukanya tadi, insya Allah mudah ya. Menutupnya cuman ya hati-hati juga. Gambar normal, mungkin sedikit nggak terang karena memang faktor tempat saya ini jauh dari pemancarnya, jadi banyak semut-semutnya. Tapi yang penting gambarnya sudah keluar. Kasih input yang HDMI ataupun ya gambarnya celing, ekonomi celing. Oke lah ya teman-teman, mungkin ini saja sedikit tutorial dari saya. Semoga bisa menambah wawasan dan referensi bagi teman-teman semua yang menonton channel ini. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Kalau yang sudah nggak usah subscribe, like, bikin komen,
atau ada yang mau ngajak ngopi silakan cek link deskripsi. Itu tersedia tempat ngopi, atau yang mau nraktir kopi ya silakan. Terima kasih atas atensi Anda dan dukungannya. Salam dari Prabu Muli, Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.